kita akan membahas mengenai tema notifikasi pasangan ya, mengajak atau melibatkan dan bahkan mengingatkan pasangan yang HIV untuk terlibat atau melakukan tes. Nah, apa yang melatar belakangi kenapa notifikasi pasangan itu penting buat pasangan yang HIV? Yang pertama, sebetulnya kita mengajak pasangan untuk tes itu mencegah penularan atau memutus mata rantai penularan HIV. Dan yang kedua, yang jelas adalah menemukan bagaimana kasus-kasus baru sebetulnya dia positif tetapi bisa diketahui lebih awal apakah dia itu sebetulnya terdeteksi atau tidak. Terus yang ketiga, jelas di sini adalah meningkatkan kualitas hidup pada dengan pelibatan pasangan, at least si orang dengan HIV membuka statusnya kepada pasangannya, baik pacarnya, baik suaminya atau istrinya. Nah, kalau dia membuka statusnya kepada pasangannya, otomatis ya pasangannya akan harapannya mendukung untuk terapi ARV-nya, mendukung bagaimana proses penerimaannya, mendukung pada saat dia mengalami sakit atau mengalami masalah psikis atau mental gitu ya. Jadi pasangan terlibat. Itu harapannya. Tetapi yang menjadi tantangan di sini kadang-kadang pasangan itu karena tidak memahami lebih banyak terkait dengan HIV/AIDS, jadi kekhawatiran orang dengan HIV untuk melibatkan pasangannya, jadi itu yang membuat tantangan ke depan. Nah, tantangan-tantangan lain terhadap kegiatan untuk notifikasi pasangan ini adalah ODA itu masih tertutup karena dia merasa bahwa jika pasangannya tahu, kekhawatirannya dia akan digunakan. Atau kalau misalnya dia sudah suami istri ya, dia akan diceraikan. Itu yang menjadi tantangan kenapa orang dengan HIV takut mengungkapkan atau menyampaikan atau mengajak pasangannya untuk tes HIV karena mereka masih tertutup. Untuk notifikasi pasangan ini juga dipastikan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Jadi kalau terjadi kekerasan atau kita biasa sebut dengan GBV ya, gender based violence, artinya kekerasan berbasis gender yang mengalami baik pasangannya, baik bisa perempuannya yang melakukan kekerasan atau lakinya yang melakukan kekerasan, tetapi secara umum biasanya ini perlu diprioritaskan untuk mengantisipasi apakah dia mengalami kekerasan. Kalau dia mengalami kekerasan, hubungan suami istri atau hubungan pacarannya mereka ada kekerasan, ada indikasi kekerasan, kita tidak rekomendasi untuk kita cegah. Jadi itu tidak dilanjutkan untuk melakukan mengajak pasangannya untuk tes. Terus tantangan yang berikutnya adalah pasangan kadang-kadang dia tidak memahami terkait dengan apa itu HIV dan AIDS gitu ya. Mereka tahu pasangannya bahwa mereka akan mendapatkan stigma atau diskriminasi kalau salah satu dari mereka itu adalah positif. Itu yang menjadi tantangan. Maka dari itu kita sampaikan bahwa pasangannya kita informasikan mengenai dasar-dasar HIV, bahwa tidak mudah menular, tidak semua orang akan tahu bahwa mereka itu HIV. Jadi konfidensialitas itu jaga. Itu yang memastikan bahwa pasangannya bisa melakukan tes kalau konfidensialitas mereka terjaga. Itu yang menjadi penting. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan notifikasi pasangan untuk mengatasi tantangan-tantangan itu? Yang bisa kita lakukan apa? Memastikan bahwa pasangan itu tidak terjadi kekerasan. Artinya salah satu ya, bisa kadang-kadang kekerasan itu tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, tapi kadang-kadang perempuan juga pernah melakukan kekerasan pada pasangannya. Nah, dipastikan bahwa hubungan mereka sangat-sangat baik, saling mensupport, saling mengasihi, saling mendukung. Nah, itu bisa direkomendasikan untuk melanjutkan aktivitas. Terus yang kedua, memberikan pemahaman terkait dengan cara penularan HIV ya, bahwa sebenarnya kalau mereka salah satu HIV, sebetulnya mereka bisa baik-baik saja. Artinya tidak semua orang tahu bahwa mereka itu salah satu di antara mereka itu positif.
Jadi dipastikan bahwa konsep konfidensialitas itu terjaga. Nah, itu yang diberikan pemahaman terkait dengan kalau misalnya mereka HIV, salah satu di antara mereka, terus mereka dengan terapi ARV itu sebetulnya bisa dicegah penularannya. Ya, kalau salah satu pasangannya itu positif yang kita sering sebut dengan diskordan, itu bisa diantisipasi dengan pengobatan ARV dan itu bisa dicegah penularannya. Yang berikutnya manfaatnya adalah menyampaikan jika tahu lebih awal manfaat dengan notifikasi pasangan, tahu lebih awal bahwa dirinya itu positif, otomatis mereka sudah melakukan diberikan terapi ARV maksudnya. Jadi dengan terapi ARV itu otomatis kualitas hidup mereka akan lebih baik. Mereka bisa punya keturunan, bisa diintervensi kalau misalnya mereka mempunyai perencanaan untuk memiliki anak. Jadi itulah manfaat kenapa notifikasi pasangan ini sangat penting buat kita semua. Jadi harapannya dengan beberapa salah satu teman-teman yang positif bisa mengajak pasangannya untuk melakukan. Jadi nggak usah khawatir ya, konfidensialitasnya terjaga, kerahasiaannya terjaga. Terus dengan negatif bukan berarti artinya mereka terbebas dari HIV, akan dilakukan terus-menerus, dilakukan tes setiap 6 bulan sekali. Jadi itu, dan bisa dicegah dan bisa diintervensi bahwa mereka punya anak atau punya keturunan. Semangat buat kita semua, salam, terima kasih.